Halo teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pelaksanaan assessment center pada jabatan personal assistant. Sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk kita bahas pengertian assessment center terlebih dahulu. Apa sih assessment center itu? Assessment center adalah suatu metode penilaian kinerja yang berorientasi pada masa yang akan datang. Karena metode assessment center dapat mengidentifikasi orang-orang yang akan dipromosikan pada jabatan tertentu dan dapat juga menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Nah, biasanya assessment center menilai pekerjaan yang sedang dijabatnya atau yang akan dijabatnya nanti. Oke, selanjutnya, apa saja sih manfaat dari assessment center? Assessment center ini memiliki banyak sekali manfaat, baik bagi organisasi maupun bagi karyawannya. Bagi organisasi akan mendapatkan calon karyawan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan dapat mengembangkan potensi personelnya secara terus-menerus sehingga didapatkan kinerja yang lebih baik. Kemudian, dapat juga dipergunakan untuk mendiagnosa kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan bagi organisasinya. Sedangkan bagi karyawan memiliki manfaat agar dapat bekerja pada posisi atau tempat yang sesuai dengan kompetensinya, dapat mengoptimalkan potensi diri, dan dapat mengetahui kebutuhan pengembangan dirinya berdasarkan feedback yang diterimanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode. Terdapat banyak sekali metode yang dapat digunakan dalam assessment center di perusahaan, seperti wawancara, tes psikometri, presentasi, LGD, case study, roleplay, dan lain-lain. Dalam merekrut karyawan yang akan bekerja pada posisi jabatan tertentu, assessment center sangat dibutuhkan untuk mengukur potensi dan kompetensi dari calon karyawan. Dalam video kali ini, contoh jabatan yang diambil adalah personal assistant. Personal assistant atau yang biasa dikenal dengan asisten pribadi, contohnya itu seperti Mary, asisten Raffi Ahmad yang cukup dikenal oleh banyak orang. Ternyata personal assistant tidak hanya seputar selebriti aja loh. Namun, pekerjaan ini memiliki ruang lingkup yang luas dan juga dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan seperti manajemen dan juga administrasi. Personal assistant adalah seseorang yang memiliki tugas untuk membantu orang tertentu dalam melakukan aktivitasnya. Personal assistant atau asisten pribadi biasanya melakukan berbagai pekerjaan yang bersangkutan dengan urusan atasannya, mulai dari hal yang bersifat pribadi hingga pekerjaan. Tujuannya adalah untuk membebaskan waktu atasannya dari tugas-tugas yang dirasa kurang mendesak, sehingga mereka dapat memfokuskan untuk pekerjaan yang lebih penting atau strategis. Tugas-tugas dari seorang personal assistant diantara lain seperti bertindak sebagai kontak orang pertama, mempersiapkan keperluan perjalanan atau dinas seperti transportasi dan juga akomodasi, mengingatkan atasan tentang tugas penting beserta tenggat waktunya, mengelola jadwal harian seperti mengatur pertemuan dan rapat penting, menyiapkan dokumen penting seperti laporan, presentasi, dan korespondensi, mengelola database dan sistem pengarsipan, berhubungan dengan staf, rekan kerja, dan juga klien, serta tugas-tugas lain untuk mendukung atasan seperti menyelesaikan beberapa pelaporan tata kelola perusahaan dalam hal yang bersifat hukum. Nah, skill yang dibutuhkan oleh seorang personal assistant yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Sebagai orang yang sering berinteraksi dengan atasan, seorang personal assistant harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Hal ini tentunya berkaitan dengan peran personal assistant sebagai penghubung antara atasan dan rekan bisnisnya. Selain itu, komunikasi secara tertulis juga perlu untuk dimiliki karena berkaitan dengan hal-hal administrasi seperti membalas korespondensi.
Skill yang kedua adalah kemampuan manajemen, termasuk manajemen waktu. Sering melakukan perencanaan aktivitas atasan dengan tujuan membuatnya menjadi lebih efisien. Keterampilan ini juga berperan penting dalam mengatur jadwal harian, misalnya pada saat pembatalan atau perubahan jadwal ketika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Di samping itu, personal assistant juga harus dapat mengelola banyak tugas dalam satu waktu, seperti kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas penting tanpa perlu diminta. Asisten yang baik akan mengambil inisiatif tanpa menunggu arahan terlebih dahulu. Skill yang ketiga adalah bertanggung jawab, cekatan, dan teliti. Skill yang keempat yaitu kemampuan hard skill seperti penguasaan Microsoft dan juga Google. Seorang personal assistant tidak hanya harus dapat berkomunikasi dengan baik, tetapi juga memiliki kemampuan administratif, karena nantinya akan banyak membantu atasan untuk menyelesaikan tugas yang terkait dengan pengelolaan bisnis. Ini mungkin melibatkan tanggung jawab seperti pengarsipan dokumen, memantau email atasan mengenai pelaporan, dan menyiapkan dokumen. Penguasaan software bertujuan untuk mempermudah dalam menyiapkan berbagai dokumen milik atasan, seperti memasukkan data, membuat surat kerja, menulis catatan penting, dan membuat bahan presentasi untuk atasan. Skill yang kelima adalah multi-talent, cakap, dan terampil dalam banyak hal. Nah, untuk melihat apakah calon kandidat cocok atau tidak dalam bekerja, maka kita perlu melakukan assessment center untuk mengukur kompetensi dan juga potensinya. Metode simulasi yang cocok untuk jabatan personal assistant adalah menggunakan in-tray dan juga role-play. Mengapa metode itu cocok untuk digunakan? Kita akan membahas in-tray terlebih dahulu. In-tray merupakan simulasi dari situasi nyata yang dihadapi oleh peserta dalam tugas sehari-hari. Bahan dalam keranjang khusus dibuat secara realistis menggambarkan aspek signifikan dari pekerjaan atau tingkat pekerjaan yang bersangkutan, biasanya bervariasi dalam urgensi, kompleksitas, dan signifikansi dampaknya terhadap organisasi. Kemudian, peserta diminta untuk menangani secara tertulis bahan-bahan yang mungkin ditemukan di dalam keranjang seperti memo, surat, formulir personel, pengumuman, permintaan, dan informasi tidak relevan yang menghadirkan masalah personel, keuangan, akuntansi, atau prosedural bagi peserta. Kemudian, aspek yang dinilai dalam simulasi in-tray adalah eksploratif, communication skill, dan decision making. Berikut ini merupakan contoh task yang diberikan dalam simulasi in-tray. Waktu pengerjaan tugas yang diberikan adalah 15 menit. Peserta diminta untuk membaca tugas yang diberikan, kemudian memasukkan hal-hal yang tertulis ke dalam urutan prioritas, kemudian menyebutkan tindakan yang diambil beserta alasannya. Alasan mengapa simulasi in-tray dianggap cocok pada jabatan personal assistant karena asesor perlu mengetahui bagaimana calon kandidat menghadapi masalah yang datang sekaligus. Asesor ingin melihat bagaimana calon kandidat memprioritaskan tugas mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu dan mengidentifikasi hubungan masalah satu dengan yang lainnya. Personal assistant dituntut untuk bisa melakukan pekerjaan multitasking. Oleh karena itu, dengan metode ini, asesor dapat melihat kemampuan dari calon kandidat, apakah ia mampu atau tidak dalam bertugas nantinya. Simulasi yang kedua adalah role-play. Role-play adalah simulasi yang mengharuskan para asesi harus bermain peran sesuai dengan skenario yang disusun oleh penyelenggara assessment center. Peserta diminta untuk memainkan peran seseorang dalam pekerjaan yang ditargetkan. Peserta role-play mungkin mengajukan pertanyaan, memberikan saran, menjawab pertanyaan, dan bahkan bertindak kesal, tergantung pada situasi yang dibutuhkan. Peserta harus berbicara dengan pemain peran dan menyelesaikan masalah sambil diamati oleh satu atau lebih asesor. Simulasi ini sangat efektif dalam mengungkapkan perilaku yang berhubungan dengan dimensi seperti komunikasi lisan, empati,
dan kemampuan memecahkan masalah. Berikut adalah contoh task yang diberikan dalam simulasi roleplay. Dalam simulasi ini, calon kandidat diminta untuk berperan menjadi personal assistant. Kemudian, terdapat pemain lain yang berperan menjadi klien yang ingin melakukan meeting dengan atasannya. Dalam situasi ini, calon kandidat diminta untuk berkomunikasi dengan klien tersebut, kemudian membuatkan jadwal untuk atasannya. Waktu pengerjaan yang diberikan adalah 20 menit. Nah, alasan mengapa simulasi roleplay dianggap cocok pada jabatan personal assistant karena untuk melihat bagaimana calon kandidat mengelola dan memanajemen jadwal dan seberapa komunikatif calon kandidat dalam berkomunikasi dengan klien. Karena salah satu tugas seorang personal assistant adalah sebagai kontak orang pertama dan mengelola jadwal atasannya. Maka dari itu, roleplay sangat dibutuhkan untuk jabatan personal assistant agar nantinya mereka akan terbiasa dalam menjalani tugasnya sebagai personal assistant. Nah, sudah selesai penjelasan mengenai pelaksanaan assessment center pada jabatan personal assistant. Thank you for watching.